Selamat datang kembali di channel ini. Yang akan kita bahas adalah merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang kata dan makna kata, maka pada video kali ini akan kita bahas tentang pengaruh kata terhadap tindakan. Pengaruh kata terhadap tindakan. Kata tidak hanya sekedar makna, namun kata memiliki efek mempengaruhi orang lain. Awal Maret tahun 2025, tepatnya pada 1 Maret, seorang anak remaja di Kabupaten Bone mencampurkan takjil atau buka puasa ayahnya dengan racun. Tentu maksudnya untuk meracuni, rencana mungkin membunuh ayahnya dengan menggunakan racun jenis sidametrin atau racun kecoa atau racun tikus, semut, dan belalang. Mungkin anak ini berpikir bahwa bapaknya itu tikus ya, atau bapaknya itu kecoa. Wah, kacau balau itu kalau begitu. Dengan penelusuran mendalam ditemukan fakta bahwa perempuan GN umur 17 tahun bertindak demikian untuk menghabisi JR 40 tahun ayahnya karena pengaruh dari pacarnya. Apa yang bisa Anda tangkap dengan kasus ini dalam kaitannya dengan materi bahasan kita saat ini? Teori dan pandangan pakar tentang pengaruh kata terhadap tindakan berikut ini memberikan sebuah wawasan bahwa kata dan seluruh unsur maknanya bisa menggerakkan orang lain. Teori tindak tutur atau speech act theory menurut John Searle pada tahun 1969. Searle dalam Speech Act and Essay in The Philosophy of Language menjelaskan bahwa kata-kata tidak hanya menyatakan sesuatu, tetapi juga dapat melakukan suatu tindakan. Contoh, saat seorang hakim mengatakan, "Saya menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara." Kalimat ini bukan sekedar informasi, tetapi menciptakan tindakan nyata berupa hukuman, bahwa terdakwa harus masuk dalam penjara selama 10 tahun. Selanjutnya, linguistic relativity, Sapir-Whorf dan hipotesis, Edward Sapir dan Benjamin Lee Whorf pada tahun 1929 hingga 1956. Hipotesis ini menyatakan bahwa bahasa yang digunakan seseorang mempengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak. Contoh, dalam budaya yang memiliki banyak kata untuk menyebut salju, orang-orangnya cenderung lebih peka terhadap berbagai jenis salju dibandingkan dengan budaya yang hanya memiliki satu kata untuk itu. Kemudian ada teori framing. Teori framing dijelaskan oleh Erving Goffman 1974 dalam Frame Analysis. Goffman menjelaskan bahwa cara suatu informasi disampaikan dalam mengubah cara orang memahami dan meresponnya. Contoh, kata biaya tambahan bisa lebih menakutkan daripada investasi tambahan, meskipun merujuk pada hal yang sama. Contoh lain, penghentian untuk bekerja sama meskipun lebih menakutkan kalau disebut dengan pemecatan. Pengaruh kata dalam psikologi sosial menurut Albert Mehrabian 1971. Mehrabian dalam Silent Message menemukan bahwa dalam komunikasi tatap muka, kata-kata hanya menyumbang 7% dari makna pesan, sementara nada suara 38% dan bahasa tubuh 55%. Namun, dalam konteks komunikasi tertulis atau verbal tanpa ekspresi wajah, pemilihan kata menjadi sangat krusial dalam mempengaruhi tindakan seseorang. Selanjutnya ada Neurolinguistic Programming atau NLP oleh Richard Butler dan John Grinder pada tahun 1970-an. Neurolinguistic Program berpendapat bahwa kata-kata tertentu dapat memicu respon neurologis yang mempengaruhi perilaku. Contoh, kalimat positif seperti "kamu bisa melakukannya" dapat meningkatkan motivasi seseorang, sedangkan kata negatif seperti "jangan gagal" bisa menanamkan ketakutan. Teori apapun yang akan kita pergunakan memiliki hubungan dalam hal memberikan edukasi terhadap pasien yang menjadi tanggung jawab seorang pekerja profesi, terutama keperawatan. Teori tindak tutur, linguistik relatif, framing theory, sosial psikologikal, ataupun NLP, kesemuanya mengarahkan agar seluruh komunikator mampu memilih kata yang tepat dalam mempengaruhi klien. Sebagai bentuk edukasi dengan tujuan komunikasi menjadikan mereka mandiri dalam hal kesehatan. Contoh pengaruh kata terhadap tindakan dalam kehidupan sehari-hari.
1. Motivasi. Kata-kata inspiratif dalam pidato bisa membuat seseorang lebih bersemangat atau bekerja. 2. Manipulasi. Kata yang digunakan dalam propaganda politik dapat mempengaruhi keputusan untuk memilih. 3. Negosiasi. Pemilihan kata yang tepat dalam bisnis bisa mempengaruhi hasil kesepakatan. 4. Perubahan perilaku. Kata-kata dalam kampanye kesehatan seperti "rokok membunuhmu" dapat membuat seseorang berhenti untuk merokok. Kalimat "sekarang Anda sakit" tentulah pemilihan katanya kurang bijak ketika kita bandingkan dengan penggunaan kalimat "nantinya Anda akan sembuh". Dengan demikian, perawat tidak hanya mengetahui klausul dan proses perjalanan penyakit dengan kajian patologis dan ataupun patofisiologis, melainkan pemilihan dan pemilahan kata yang dalam melakukan interaksi dengan pasien harus lebih cepat dan akurat. Demikianlah daripada materi pada kesempatan ini yang merupakan makna kata atau biasa disebut dengan penyebutan verbal. Kalau ada pertanyaan, silahkan diisi pada kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.